Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Kemudian kami juga akan memaparkan solusi yang kami dapat berupa sekolah inovatif yang telah kami rancang. Kemudian, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Priscilla Mutiara Finasnawi dari program studi S1 Pendidikan Tata Boga, dan juga teman yang berada di sebelah kanan saya Lutfia Hania Putri dari program studi S1 Pendidikan Tata Boga. Kemudian dengan teman di sebelah kiri saya Gania Farah Saliha dari program studi S1 Pendidikan Tata Boga. Tugas ini bertujuan untuk mengumpuni dari tugas landasan ilmu pendidikan. Baik tujuan video ini untuk mengumpuni tugas landasan ilmu pendidikan, baik kami akan langsung memaparkan hasil kerja kami. Tujuan sekolah yang kami rancang, yang pertama memastikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Sekolah ini berkomitmen menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, tanpa diskriminatif, serta memberi kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, terutama bagi kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta didik melalui pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu sesuai bidang yang diminati peserta didik, baik seperti memasak ataupun menjahit. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi kenaikan biaya pendidikan di masa depan dengan memberi fleksibilitas dalam memilih layanan dan jalur pendidikan. Sekolah kami menyediakan berbagai pilihan program, kegiatan, dan layanan pendidikan yang efisien, terjangkau, serta adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi peserta didik. Baik, visi sekolah kami yaitu menghasilkan lulusan yang terampil, kompeten, dan mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri, Dudi. Kemudian, visi sekolah kami yang pertama, mengembangkan potensi anak secara holistik dengan cara mengasah aspek emosional, sosial, dan spiritual melalui kegiatan yang variatif. Yang kedua, memberikan pendidikan yang relevan dengan masa depan. Yang ketiga, membangun peserta didik yang percaya diri dan kreatif. Yang keempat, memberikan pendidikan yang menghasilkan tamatan yang mampu bersaing dan memenuhi permintaan dunia kerja. Dan yang kelima, memberikan pembebasan biaya bagi siswa yang kurang mampu. Sekolah ini memilih model pembelajaran kompetensi based training. Kompetensi based training adalah model sekolah yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan keterampilan serta pengetahuan peserta didik agar mereka mencapai standar kompetensi di dunia kerja. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga berlatih secara langsung sampai benar-benar mampu menunjukkan keterampilan yang dipersyaratkan. Setiap peserta didik harus membuktikan bahwa mereka telah menguasai kompetensi tertentu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, sehingga yang ditekankan bukan seberapa cepat mereka belajar, melainkan seberapa kompeten mereka dalam menguasai keterampilan tersebut. Sekolah ini memiliki kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang agar siswa benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan setelah lulus, bukan hanya hafal teori. Kurikulum ini menekankan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, bersikap jujur, disiplin, punya kerjasama tim yang baik, dan sifat-sifat lain yang dibutuhkan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian, hard skill, yaitu kemampuan teknis sesuai dengan bidangnya. Misalnya kemampuan mengoperasikan alat, membuat produk tertentu, memahami prosedur kerja, sampai keterampilan berbahasa yang diperlukan. Sekolah ini menggunakan metode pembelajaran Teaching Factory atau TEFA. TEFA adalah cara belajar yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi di industri atau dunia kerja yang nyata. Jadi, siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi langsung praktik mengerjakan produk atau layanan yang benar-benar digunakan
dan sesuai dengan standar industri. Biasanya kegiatan TEFA ini terhubung dengan magang atau praktik kerja lapangan. Artinya, siswa belajar sambil bekerja seperti di perusahaan. Ada target, ada kualitas yang harus dipenuhi, dan ada proses kerja yang jelas. Tujuannya supaya ketika lulus, siswa sudah terbiasa dengan dunia kerja dan siap masuk ke industri tanpa perlu banyak penyesuaian. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada peran pengajar. Di sini berfokus pada bagaimana pengajar perlu menguasai bahan ajar atau pembelajaran sehingga saat mereka mempresentasikannya di kelas atau mendiskusikannya dengan para peserta didik, diharapkan mampu meyakinkan para peserta didik sehingga para peserta didik dapat mudah untuk mengerti setiap bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh pengajar atau guru. Selanjutnya masuk kepada peran peserta didik. Di sini menjadi salah satu peran peserta didik yang pertama, di mana peserta didik harus mampu menerapkan teori maupun praktek yang sudah diajarkan oleh para pengajar atau guru. Di mana di sini para peserta didik tidak hanya sebagai pengamat saja, namun juga pelaku dalam menerapkan setiap materi yang sudah diajarkan oleh guru selama pembelajaran, baik itu praktikum maupun teori-teori. Kemudian, peserta didik juga harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang inovatif dan kreatif, yang dimana siap untuk dijual atau dipasarkan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Bagaimana kalau di sini berfokusnya kepada SMK, bagaimana kalau misalkan dia jurusannya tata boga, dia dapat menghasilkan suatu produk yang bisa dipasarkan yang mendapatkan nilai jual yang tinggi, yang dimana itu adalah suatu hasil dari pembelajaran yang telah diikuti selama suatu periode atau satu periode, yang kemudian itu menjadi penilaian dari guru terhadap suatu murid dari hasil belajarnya di sekolah maupun di kelas. Kemudian bagaimana peserta didik juga harus dapat berkomunikasi dan bekerja sama baik antar sesama peserta maupun guru untuk menyelesaikan setiap tugas secara efektif. Bagaimana kerjasama itu sangat penting, tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun itu juga dapat diterapkan di dunia industri nanti ketika mereka sudah masuk kepada dunia pekerjaan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah peserta didik mampu memberikan ide mereka untuk proses perbaikan, proses produksi ataupun produk, karena mereka adalah subjek penting dalam proses ini. Jadi bagaimana tidak hanya guru saja yang memberikan ide, pemasukan maupun materi, namun di sini juga siswa turut aktif untuk memberikan ide mereka, untuk memberikan aspirasi mereka tentang suatu materi yang sudah disampaikan oleh pengajar, sehingga diharapkan siswa ini ketika lulus mereka menjadi penerus-penerus, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha yang kreatif, menjadi generasi-generasi yang unggul yang tentunya dapat mengembangkan ilmu itu lebih daripada guru-guru maupun orang-orang yang sudah pernah mempraktikkan maupun menguasai suatu materi tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada sistem assessment ataupun penilaian. Kalau di SMK ini kita menggunakan asesmen sumatif, yaitu di mana asesmen yang menilai keberhasilan peserta didik pada akhir periode pembelajaran, yang dimana berupa penilaian proyek dan produk yang dibuat oleh peserta didik. Jadi proyeknya bisa proyek yang diberikan oleh guru maupun produk. Kalau misalkan dia tata boga mungkin produk jasa makanan, kalau misalkan dia tata busana, kecantikan, dan lain, mungkin produk-produk yang dihasilkan juga dari setiap bidang-bidang keahliannya. Kemudian bagaimana produk tersebut tidak hanya bisa untuk dijual saja, namun juga memberikan dampak yang baik kepada lingkungan dan juga untuk kemajuan kebutuhan di masa depan. Kemudian bagaimana guru mengevaluasi setiap siswa, bagaimana guru memperhatikan setiap gaya belajar siswa di kelas, kemudian mengevaluasi dari setiap nilai-nilai yang sudah diolah oleh para pengajar maupun guru. Kemudian guru juga harus menilai secara objektif. Bagaimana jika guru dapat menilai siswa secara objektif, di sini dapat memberikan atau bertujuan untuk memberikan motivasi belajar siswa. Jadi meningkatkan motivasi belajar siswa, karena ketika siswa mendapatkan penilaian objektif, dia merasa bahwa setiap apa yang dia kerjakan tuh mendapatkan
apresiasi sehingga dia terpacu untuk terus menghasilkan karya, untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dalam sekolahnya atau dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian juga tidak adanya diskriminatif di mana guru harus benar-benar murni menilai siswa itu berdasarkan dari kemampuannya, dari keterampilannya, dari hasil produk yang benar-benar bagus atau proyek yang benar-benar memang relevan, yang inovatif tentunya, yang digunakan atau dapat diaplikasikan pada dunia kerja maupun pada kemajuan ilmu teknologi. Baik, dari sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan, kita masuk kepada kesimpulan. Saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan yang sejati akan tercapai jika seluruh aspek biaya pendidikan ditangani secara komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, di mana hanya dengan cara inilah pendidikan dapat menjadi alat transportasi sosial yang efektif, yang menjembatani segala kesenjangan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia sebagai negara yang berkembang. Saya harap setiap materi yang sudah saya paparkan bersama kelompok saya dapat menjadi bahan ajar yang membantu kita semua untuk menambah wawasan kita maupun pandangan kita tentang suatu ilmu pendidikan. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Sekiranya materi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.